Everybody shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Anissa. Saya akan membicarakan tentang COVID-19. Bapak dan Ibu saya hormati, selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, sehingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, setelah itu COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia ini. Hanya dalam beberapa bulan, penyebaran yang tepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown di rumah saja. Untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Untuk menekankan penyebaran virus ini, tingkat kematian akibat virus corona menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Jumlah kasus terinformasi positif hingga 28 Oktober 2020 adalah 386.045 orang dengan jumlah kematian 13.512 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 34%. Case fatality rate adalah presentasi jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan merujuk pada data tersebut. Tingkat kematian berdasarkan kelompok manusia adalah sebagai berikut. Yang berumur 0 sampai 5 tahun itu ada 1,09%. Yang berumur 6 sampai 18 tahun, angka kematian itu ada 0,37%. Nah, demikian angka kematian 19 sampai 30 yaitu ada 0,49%. Nah, yang umur 31 sampai 45 tahun ada 1044%. Nah, terus yang berumur 46 sampai 59 tahun ada 5,62%.
Nah, terus demikian yang umurnya di atas 60 tahun itu lebih berdominan banyak karena dia sudah batas umur. Tingkat kematiannya itu ada 14,12%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia di Indonesia ini ada 0,8 yang berusia 0 sampai 5 tahun. Nah, terus yang penderita COVID-19 berjumlah 0,9% berusia 6 sampai 18 tahun. Nah, yang 3,6% itu berusia 9 sampai 30 tahun. Kemudian 13,1% berusia 31 sampai 45 tahun. Sedangkan 3,6% yang berusia 46 sampai 59 tahun dan 43,1% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,5% sisanya adalah perempuan. Penyebab COVID-19 adalah disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedangkan seperti flu atau infeksi sistem pernapasan pada paru-paru seperti pneumonia. Nah, COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularan bisa melalui cara-cara berikut. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar pada saat penderita COVID-19, bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Kontak jarak dekat kurang 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Masker itu wajib ya teman-teman untuk memakai. Faktor resiko COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi infeksinya akan lebih bahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah tertular. Penyakit ini juga berisiko loh. Berisiko tinggi menginfeksikan para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak pada pasien COVID-19 menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gejala COVID-19 awalnya, infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, pada sakit dan sakit kepala. Setelah itu,
gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 Celcius. Nah, terus batuk kering, sesak napas, dan lain-lain. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19. Mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek, atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap atau mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 3 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagai pasien COVID-19 pun ada mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda, bisa Anda membawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat di rumah Anda. Atau Anda bisa membeli rapid testnya yang kecil. Pada beberapa penderita COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terinfeksi orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT atau PCR, namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus terinformasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Pada bulan Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada COVID-19 seperti ODP atau PDP atau OTG menjadi istilah baru yakin, suspek, probable, dan konfirmasi. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala terinfeksi COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 199X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mencurigai diri Anda terpapar COVID-19, tapi
tidak mengalami gejala apa-apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala baru, tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi kesehatan online, misalnya Halo Dokter, mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa saja yang perlu Anda konsumsi. Bila gejala yang Anda alami berat atau Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter melalui aplikasi Halo Dokter agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Halo Dokter juga memiliki fitur untuk membantu Anda memeriksa resiko tertular COVID-19. Dengan lebih mudah untuk menggunakan fitur tersebut, silakan klik aplikasi Halo Dokter. Diagnosa COVID-19, untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak terdekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan berikut, seperti rapid test, tes PCR, CT scan, atau tes darah lengkap. Perlu diketahui, rapid test pada COVID-19 hanya digunakan sebagai tes screening atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosa COVID-19. Hasil rapid test belum tes positif belum tentu menandakan Anda terkena COVID-19. Anda bisa saja mendapatkan hasil positif bila terinfeksi virus lain atau coronavirus jenis lain. Sebaliknya, Anda rapid tes COVID-19 negatif juga belum tentu menandakan bahwa Anda terbebas dari COVID-19. Oleh sebab itu, apapun hasil rapid tes Anda, berkonsultasikan dengan dokter agar dapat diberikan pengarahan lebih lanjut, termasuk perlu tindakan mengkonfirmasi hasil tes tersebut dengan tes PCR. Pengobatan COVID-19 sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda diagnosa COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang lain dalam satu rumah. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Beristirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat sembuh dalam 2 minggu.
Namun sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri kembali beraktivitas, tetap melakukan konsultasi dengan dokter. Jika Anda diagnosa COVID-19 dan mengalami gejala berat, dokter akan merujuk Anda untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Metode yang dapat dilakukan dokter antara lain yaitu memberikan obat untuk mengurangi keluhan pada gejala, memasang ventilator atau alat bantu napas, memberikan infusan cairan agar tetap terhidrasi, memberikan obat pengecer darah dan pencegah penggumpalan darah. Penelitian untuk mencari metode pengobatan yang efektif dalam mengatasi COVID-19 masih terus dilakukan. Beberapa jenis obat yang diteliti untuk mengatasi COVID-19 adalah remdesivir, atau lopinavir atau ritonavir dan favipiravir. Di antara obat-obatan tersebut dinilai remdesivir dinilai paling efektif dalam mengatasi COVID-19. Pada beberapa pasien, meski demikian penelitian tentang efektivitas remdesivir masih terus berlanjut. Komplikasi COVID-19 pada kasus yang parah ini, infeksi COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi serius berupa gagal napas akut, pneumonia, gagal jantung akut, gagal hati akut, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, gangguan pembekuan darah, kematian. Pencegahan COVID-19 sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Penyebab COVID-19, oleh sebab itu, cara mencegah yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi, yaitu terapkan physialisasi distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker, rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum Anda mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jaga kebersihan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelum disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Dan beberapa langkah yaitu bisa dilakukan agar menularkan virus corona ke orang lain, yaitu melakukan isolasi mandiri, konsumsi obat-obatan, lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, jangan keluar rumah. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larangan dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar
benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan lakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum saat penggunaan alat makan, minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa. Harus berada di tempat umum. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksin anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter menangani tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang gejala pencegahan pada fakta tentang virus corona, silakan Anda download aplikasi Allo Dokter di Google Play atau aplikasi Store. Melalui aplikasi Allo Dokter, Anda juga bisa chat langsung dengan dokter dan membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit. Oke, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kekurangan, tolong dimaafkan. Bila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.